Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, masih pada stay at home kan? Di masa pandemi COVID-19 ini, udah pada tahu belum apa itu sistem imun? Dan apakah peningkatan dari sistem imun dapat mencegah infeksi dari COVID-19? Yuk lihat video ini sampai habis. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sel-sel dengan struktur biologis yang bertanggung jawab atas pertahanan pada organisme patogen atau dikenal dengan bakteri, virus, dan parasit yang berasal dari luar tubuh. Jadi, sistem imun itu ada yang bawaan dan ada yang adaptif, di mana sistem imun bawaan adalah pertahanan awal dari tubuh, sedangkan sistem imun adaptif berkembang untuk membentuk pertahanan yang lebih kuat dan spesifik dari paparan virus, bakteri, dan parasit. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan imunitas tubuh agar tubuh kita mampu melawan serangan dari virus, bakteri, maupun parasit. Seperti keadaan sekarang juga nih, pandemi COVID-19. Yuk simak, apa aja sih yang dapat meningkatkan imunitas tubuh? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kita dapat melihat dari konsep porsi isi piringku, tidak hanya membuat perut kenyang, tetapi juga memastikan tubuh sehat dan cukup gizi. Jadi, porsi isi piringku itu terdiri dari makanan pokok, yakni sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dan setengah porsi. Setelah itu dilengkapi lauk pauk sebanyak 1/3 dan setengah porsi, lalu setengah piring lainnya diisi dengan porsi sayur-sayuran seukuran 2/3 porsi dan buah-buahan 1/3 porsi. Yang kedua adalah hindari atau jangan merokok. Baik itu rokok nikotin maupun elektrik, baik pasif maupun perokok aktif, tidak ada bedanya karena nikotin itu sangat merugikan bagi sistem kekebalan tubuh. Nikotin bisa dapat meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres di dalam darah yang mengurangi pembentukan antibodi sel B dan respon antigen sel B, yaitu kelompok sel dalam sistem imunitas tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Keistimewaan olahraga amat beragam, salah satunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menurut ahli di National Institute of Health, olahraga bisa merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih, di mana sel darah putih merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai penyakit. Terus, bagaimana dengan intensitasnya? Menurut anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dalam physical activity in adult, orang dewasa, yaitu dengan usia 18-64 tahun, harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik aerobik, intensitas sedang dalam 1 minggu, bisa juga 75 menit aktivitas fisik aerobik, intensitas tinggi dalam 1 minggu. Yang keempat adalah istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa setidaknya membutuhkan tidur selama 7-9 jam setiap hari. Nah, selama kita tidur, kita akan memproduksi dan melepaskan sitokin. Apa sih kegunaan sitokin? Jadi, sitokin itu merupakan jenis protein untuk melawan infeksi dan peradangan yang secara efektif menciptakan respon imun. Istirahat yang cukup juga bisa memupuk produksi sel T di dalam tubuh. Sel T merupakan kelompok sel kekebalan tubuh yang berperan penting dalam sistem imun terhadap virus. Sel T akan menyerang dan menghancurkan sel pembawa virus. Di samping itu, tidur yang berkualitas juga bisa meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh terhadap ancaman penyakit. Nah, bagaimana teman-teman? Masih mau begadang? Selanjutnya adalah kelola stres dengan baik. Ternyata nih teman-teman, ketika kita stres, tubuh kita akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol, sehingga hormon kortisol ini dapat membuat sistem imun kita menjadi lemah, sehingga kita lebih mudah terkena penyakit. Jadi bagi teman-teman, yuk kita kelola stres dengan baik. Nah, yang kelima yang terakhir adalah makanan penunjang sistem imun dan imunostimulan. Makanan penunjang sistem imun contohnya brokoli dan bayam yang kaya akan antioksidan, vitamin A dan vitamin C, di mana kandungan ini sangat memperkuat sistem imun tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain bayam dan brokoli, ternyata masih ada makanan lainnya yang bisa dikonsumsi. Contohnya, bawang putih, kunyit, buah-buahan seperti jeruk, lemon, kiwi, beri, jambu, hingga pepaya. Makanan laut juga ada nih, ikan, kerang, dan tiram, hingga yogurt. Nah, bagaimana dengan imunostimulan?
Jadi, teman-teman pada tahu nggak apa itu imunostimulan? Imunostimulan merupakan senyawa yang dapat membantu sistem kerja daya tahan tubuh dengan cara merangsang aktivitas berbagai sel-sel imun yang dapat kita temukan di berbagai sumber. Contohnya juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut informasi yang didapatkan dari Soho Global Health dari Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dengan mengatur sistem kekebalan tubuh menggunakan imunostimulan. Imunostimulan itu berperan dalam mengaktifkan berbagai elemen dan mekanisme yang berbeda dalam sistem kekebalan tubuh. Apa sih fungsi imunostimulan? Menurut Profesor Iris, fungsi imunostimulan adalah untuk meningkatkan pertahanan alami tubuh untuk mengatasi berbagai infeksi virus maupun bakteri. Dan juga berbagai penyakit di mana sistem kekebalan tubuh berkurang maupun ditekan. Imunostimulan dapat membantu sistem kekebalan dengan merangsang pembentukan berbagai sel kekebalan yang memiliki fungsi penting. Salah satunya adalah meningkatkan pembentukan antibodi dan sitokin serta meningkatkan fungsi fagositosis. Contohnya adalah tanaman Echinacea purpurea atau purple cornflower, di mana tanaman bunga herbal ini mengandung alkamida, asam kafein, glikoprotein, polisakarida, dan kandungan yang baik untuk aktivitas inflamatori. Tanaman Echinacea purpurea sangat dikenal baik untuk memperbaiki sistem imun. Contoh lain adalah buah lemon dan jambu merah, serta ekstrak black elderberry juga dapat mencegah replikasi virus serta meningkatkan daya tahan tubuh, memproduksi monosit lebih banyak sehingga saat seseorang sudah sakit, proses kesembuhan menjadi lebih cepat. Nah teman-teman semuanya, semoga dari informasi tadi kita dapat meningkatkan imunitas untuk mencegah infeksi COVID-19. Stay safe, stay healthy, dan di rumah aja. Assalamualaikum.